Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid kelas 6A SDN Monokerto 1. Perkenalkan, saya Era Budi Waluyo, biasa dipanggil Era. Saya wali kelas 6A SDN Monokerto 1 untuk tahun ajaran 2021-2022. Insya Allah 1 tahun ke depan saya akan mendampingi putra-putri panjenengan belajar di kelas 6. Mohon bantuan dan kerjasama dari Bapak Ibu wali murid agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik ya, bagi putra-putri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pada hari pertama tahun ajaran 2021-2022 ini anak-anak tidak belajar. Ya. Hari pertama ini agenda kita adalah orientasi orang tua siswa kelas 6. Nanti saya akan paparkan program-program untuk kelas 6A selama 1 tahun ke depan. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran kita 1 tahun ke depan di kelas 6A. Tujuannya adalah untuk meluluskan putra-putri kita dengan nilai yang terbaik. Jadi tujuan utamanya lulus dengan nilai yang terbaik. Nah, bonusnya jika nilai siswa sudah terbaik, maka mereka punya kesempatan untuk bisa ikut ke jalur prestasi di SMP negeri. Nah, Bapak Ibu wali murid, ya, ada beberapa kriteria agar siswa bisa lulus di kelas 6. Ya, jadi siswa kelas 6 bisa saja tidak lulus ya, jika beberapa kriteria berikut nanti jika tidak terpenuhi. Nah, maka jika tidak lulus maka harus mengulang 1 tahun lagi di kelas 6. Ya. Kriteria yang pertama adalah nilai ujian sekolah. Jadi yang utama adalah nanti siswa di akhir tahun pembelajaran ini akan mengikuti ujian sekolah. Jika nilai siswa berada di atas SKL, maka nilainya bisa lulus, tapi jika di bawah SKL, itu nanti yang harus mengulang 1 tahun lagi. Untuk tahun lalu, ujian sekolah menggunakan sistem daring karena pandemi COVID yang masih tinggi. Nah, harapan kita, ya, pandemi ini segera berakhir sehingga tahun depan anak-anak bisa melaksanakan ujian sekolah secara tatap muka, secara langsung. Ya, itu harapan kita. Ya. Selain nilai ujian sekolah, ya, faktor kedua yang menentukan adalah nilai rapot siswa kelas 4 sampai 6. Jika tahun sebelumnya, sebelum pandemi ini, nilai rapot yang masuk itu adalah nilai kelas 1 sampai kelas 6, tapi sejak tahun kemarin nilai rapot yang dimasukkan untuk pertimbangan kelulusan adalah nilai rapot kelas 4, 5, dan 6. Nilai rapot kelas 4 dan 5 sudah berlaku. Kita tidak bisa merubahnya lagi, tidak bisa diapa-apakan. Nah, kesempatan anak-anak untuk memperbaiki nilainya ada di kelas 6 ini. Kesempatan terakhir untuk memperbaiki nilai rapot hanya ada di kelas 6. Jadi yang kemarin merasa nilai kelas 4 dan 5-nya masih kurang, ya, masih jauh di bawah KKM, maka kelas 6 ini harus dikejar. Kriteria ketiga adalah nilai sikap. Ya, Bapak Ibu wali murid, ya, jika ada sikap siswa yang kriterianya nilainya di bawah baik, jadi minimal baik, jika ada yang di bawah atau kurang dari baik, maka siswa bisa saja tidak lulus. Ya. Nah, kriteria yang keempat ini yang paling penting Bapak Ibu adalah kehadiran minimal 80%. Ya, 80% kehadiran. Ya. Selama 1 tahun. Ya, jadi minimal 80% itu kalau kita asumsikan dalam 1 bulan siswa itu masuk 28 hari, maka 80% kehadiran itu sekitar 23 hari. Jadi jika siswa tidak masuk atau tidak hadir selama 5 hari, ya, selama 5 hari dalam 1 bulan, maka ini akan mengkhawatirkan bisa-bisa siswanya tidak lulus. Nah, jadi diusahakan siswa hadir di sekolah. Nah, selama pandemi ini kehadiran siswa dihitung berdasarkan tugas. Jika siswa mengumpulkan tugas, maka tugasnya dikumpulkan, tugasnya diselesaikan, maka dianggap hadir. Nah, jika siswa tidak menyelesaikan tugas, maka pada hari tersebut dianggap tidak hadir. Nah, ini yang kemarin banyak permasalahan utamanya ada di kehadiran ini untuk kelulusan. Nah,
Jika siswa banyak tugas yang kosong, maka kehadirannya juga banyak yang tidak hadir. Nah, ini yang mengkhawatirkan untuk lulusan. Biasanya yang memang menjadi penentu utama yang sangat mengkhawatirkan adalah pada nilai ujian sekolah dan kehadiran. Ya, nilai ujian sekolah jika di bawah SKL itu tidak bisa lulus, kehadiran kurang dari 80% juga tidak bisa lulus. Jadi harapan saya anak-anak bisa mengikuti meskipun pembelajaran secara daring, tapi bisa maksimal dalam kehadiran melalui tugas-tugasnya. Berikutnya pada pembelajaran tahun ini ya, yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2021 ini kita masih akan menggunakan pembelajaran online. Ya. Kenapa? Karena kasus pandemi COVID-19 ini masih tinggi, ya. Apalagi sekarang diberlakukan PPKM darurat. Kapan bisa melakukan pembelajaran tatap muka, Pak? Ya, jika sudah ada izin dari Satgas COVID. Bapak Ibu wali murid, untuk media belajar selama kita pembelajaran daring, yang pertama kita menggunakan WhatsApp, ya, melalui grup WhatsApp. Nah, ada beberapa ketentuan ya, dalam WhatsApp ini, dalam media belajar melalui WhatsApp ini. Grup WhatsApp sudah kita bentuk, ya. Nah, ketentuan ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama, nantinya saat pembelajaran sudah dimulai, sekitar pukul 7 sampai pukul 12 saat pembelajaran berlangsung, maka grup WhatsApp akan saya kunci. Jadi hanya saya yang bisa mengirim pesan ke dalam grup WhatsApp. Nah, tujuannya untuk apa? Agar tugas yang saya kirim tidak tertumpuk oleh pesan-pesan yang lain. Nanti setelah pembelajaran selesai di atas pukul 12, grup kembali saya buka. Ya. Nah, jika ada pertanyaan selama pembelajaran bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi ke saya. Jadi WA pribadi tidak melalui grup. Nah, ketentuan yang kedua Bapak Ibu, nanti banyak file yang saya kirim ke WhatsApp. Ya, filenya kebanyakan file materinya kebanyakan nanti bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu wali murid yang HP-nya belum bisa untuk membuka program PDF, ya silakan nanti bisa download di Play Store, ya. Download untuk aplikasi PDF bisa melalui WPS Office. Ya. Jadi file-filenya nanti saya kirim dalam bentuk PDF. Kenapa dalam bentuk PDF? Karena biasanya lebih jelas. Ya. Kalau gambar biasanya itu ada bagian-bagian yang kurang jelas. Ya. Ketentuan yang ketiga Bapak Ibu, untuk semua WhatsApp ya tentang pertanyaan atau tentang konsultasi untuk panjenengan, silakan WhatsApp pribadi ke saya. Ya. Insya Allah akan saya balas. Ya. Batasnya pukul 9 malam, jam 1.00. WhatsApp di atas pukul 9 malam, maka akan saya balas di hari berikutnya. Ya, jadi mohon maaf ya untuk pertanyaan melalui WhatsApp saya batasi sampai pukul 9 malam. Yang kedua Bapak Ibu, kita juga akan menggunakan media belajar melalui Teams. Ya, Teams ini bukan saya, bukan sekolah yang menginginkan, tapi ini instruksi langsung dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa untuk semua sekolah negeri SD dan SMP wajib menggunakan aplikasi Teams. Nah, dari aplikasi Teams ini kita akan gunakan untuk siswa mengumpulkan dan mengerjakan tugas. Yang kedua untuk video conference, jadi seperti Zoom. Nanti kita lakukan melalui tim di bagian rapat Teams. Ya, jadi nanti kita tetap menggunakan aplikasi Teams. Nah, Bapak Ibu wali murid, agar panjenengan bisa memantau tugas-tugas putra-putri panjenengan, selain di HP putra-putri panjenengan download Teams, ya di HP panjenengan juga bisa download Teams, ya aplikasi Teams juga dengan login di akun siswa. Ya, jadi nanti ada jadi aplikasi Teams ini bisa di-download di dua perangkat yang berbeda. Di HP panjenengan wali murid nanti ada aplikasi Teams ini, jadi bisa memantau, oh putra putrinya sudah mengerjakan atau belum, ada yang kurang atau tidak. Berikutnya yang ketiga, kita akan menggunakan YouTube Bapak Ibu. Jadi materi yang tidak bisa saya sampaikan melalui WhatsApp dan Teams nanti saya akan menggunakan melalui YouTube. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini tentang ketentuan kelas online, ya.
selama pembelajaran daring. Ya, nanti yang pertama kita akan lakukan video conference. Video conference itu seperti Zoom, ya. Jadi tatap muka secara daring, ya. 1 minggu kita lakukan 2 atau 3 kali melalui aplikasi Teams di bagian rapat Teams. Ya. Saya cek kemarin banyak siswa yang ternyata sudah punya HP sendiri, ya sekitar 60%. Nah, bagi siswa yang sudah punya HP sendiri, maka wajib untuk ikut nanti video conference ini. Ya, bagi siswa yang belum punya atau masih nunggu HP orang tua pulang kerja, nanti jangan khawatir, nanti materinya bisa belajar dan melalui materi yang saya kirim ke grup WA. Ya. Video conference ini nanti kita laksanakan seminggu 2 atau 3 kali, jadwalnya nanti saya share di grup WA. Nah, dilaksanakan sekitar pukul 7.30 sampai pukul 9. Biasanya 45 menit sampai 1,5 jam. Ya, tergantung nanti materinya, materi yang kita bahas. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu berkaitan dengan tugas online. Jadi tugas-tugas yang saya sampaikan nanti wajib dikerjakan siswa, bisa dikerjakan dari pukul 7 pagi ya sampai pukul 8 besoknya. Jadi ada 25 jam ya waktu untuk mengerjakan. Jadi deadline tugasnya setiap harinya adalah pukul 8 besok harinya. Jadi punya waktu yang longgar untuk mengerjakan. Nah, karena ada beberapa siswa yang mungkin menunggu HP-nya orang tua setelah pulang kerja. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, setelah tugas online tadi dikerjakan setiap hari. Nah, setiap nanti hari Jumat atau Sabtu, saya akan umumkan rekap tugas siswa. Ya, jadi siswa siapa saja yang sudah mengerjakan tugas selama seminggu itu, siapa saja yang belum. Yang bagi yang siswa yang belum, hari Jumat Sabtu saya umumkan nanti punya kesempatan hari Minggu sampai hari Senin untuk mengerjakan. Di hari Senin, nanti tiap Senin pukul 8, ya, saya umumkan tugas finalnya. Siapa saja yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum. Nah, bagi yang tugasnya sampai hari Senin itu masih kosong, maka mohon maaf akan kami anggap tidak hadir pada hari tersebut. Ya, jadi waktunya sangat longgar Bapak Ibu, ya, mulai tugasnya bisa dikerjakan sampai hari besoknya. Jika masih ada kendala, masih bisa dikerjakan sampai hari Senin pukul 8. Nah, bagi siswa yang nanti ada kendala, misalkan HP-nya bermasalah atau internetnya ada masalah, nanti bisa menghubungi WA ke saya. Begitu juga jika ada siswa yang sakit atau mau aja izin ada keperluan, ya bisa menghubungi saya melalui WA. Berikutnya Bapak Ibu, ini buku tulis yang perlu disiapkan putra putri panjenengan nanti untuk kelas 6 ini. Ya, yang untuk kelas saya ya buku bisa yang nomor 1 sampai 7 ini. Yang pertama buku matematika, kita akan pakai buku kotak Bapak Ibu. Ya, jadi khusus matematika kita pakai buku kotak. Nah, selain matematika pakai buku tulis biasa. Ya, nanti IPA sendiri, bahasa Indonesia sendiri, PKS sendiri, IPS sendiri, SPDB sendiri, bahasa Jawa sendiri. Jadi masing-masing satu buku. Ya, nanti bukunya buku tulis biasa disampul yang rapi. Jika buku kelas 5 masih ada yang kosong banyak, boleh diteruskan tidak apa-apa. Ya, untuk bahasa Inggris, agama Islam dan WJOK nanti akan dijelaskan sendiri oleh guru mata pelajaran saat mengajar nanti. Ya. Jadi untuk kelas 6A yang pertama ini silakan disiapkan buku dari nomor 1 sampai nomor 7. Berikutnya Bapak Ibu, untuk buku paket, ya, yang pertama nanti kita gunakan buku tematik. Untuk semester 1 ini nanti ada tema 1 sampai tema 5, di semester 2 ada tema 6 sampai 9. Semua buku tematik akan dipinjami dari sekolah. Jadi panjenengan sudah tidak perlu beli buku tematik dari luar. Ya, semua dipinjami dari sekolah. Nah, karena sekarang masih diberlakukannya PPKM darurat, maka kami belum bisa menjadwalkan untuk pengambilan buku tematik ke sekolah. Insya Allah nanti setelah pandemi ini agak berkurang, nanti kita jadwalkan untuk pengambilan buku ke sekolah. Untuk sementara nanti siswa akan saya kirim file PDF buku tematik tema 1 untuk belajar di rumah.
Selanjutnya untuk buku paket penunjang, ada 2 buku yang kita gunakan Bapak Ibu. 2 buku ini tidak wajib beli. Yang punya rezeki lebih silakan beli, monggo. Jika tidak, tidak apa-apa. Yang pertama ini ada buku eksplorasi tematik terpadu, revisi 2018 untuk semester 1. Ini adalah buku isinya latihan-latihan soal. Ini nanti yang kita gunakan selama 1 semester nanti. Nah, tidak wajib beli Bapak Ibu. Jika panjenengan mau beli silakan, jika tidak apa-apa. Bagi yang membeli nanti bisa langsung dikerjakan soal hariannya, bisa langsung dikerjakan di buku ini. Yang tidak beli nanti akan saya kirim soal dalam bentuk PDF, saya fotokan soalnya, nanti anak-anak bisa menulis di buku tulis pertanyaan dan jawabannya. Jadi tidak wajib beli. Nah, nanti yang ingin beli nanti bisa membeli di toko buku. Ini sejak pandemi ini bukunya agak sulit ditemukan. Di sekitar sini jarang karena produksinya sekarang sedikit. Ya, jadi mencarinya agak susah. Untuk wali murid tahun lalu ini bisa dapatnya kemarin buku eksplorasi ini di toko buku Togamas Diponegoro, atau jenengan juga bisa melalui online, melalui Shopee. Yang paling aman karena sekarang pandemi, yang ingin beli bisa melalui online saja, melalui Shopee. Nah, nanti yang memang berminat untuk beli bisa WA ke saya, nanti saya tunjukkan untuk link online-nya. Ya. Berikutnya ada buku tantri Bapak Ibu. Buku tantri ini untuk bahasa Jawa. Ini tidak wajib beli. Kalau mau beli silakan. Kalau tidak apa-apa. Yang tidak beli nanti bisa pinjam ke kakak kelasnya. Ya. Kakak kelas 6 yang tahun-tahun lalu semuanya pakai buku ini. Jadi hampir semua siswa punya ini dan bisa pinjam. Ya. Nah, itu tadi buku-buku yang kita gunakan selama 1 semester ke depan. Sekali lagi, tidak ada yang wajib beli. Ya, semua kebebasan ada pada wali. Nah, ini Bapak Ibu jadwal pelajaran selama daring, selama online untuk sementara. Ya. Nah, di sini tentunya hari Senin ini ada tematik dalam kurung bahasa Indonesia. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Pelajarannya, mata pelajarannya tematik, tapi khusus hari Senin jam pertama itu saya fokuskan ke bahasa Indonesia. Jam kedua nanti tematik PKN, ya, jadi tema pelajaran tematik, tapi saya fokuskan ke PKN. Yang ketiga ada PJOK. Selasa matematika, tematik SPDP, Rabu tematik IPA, pendidikan agama Islam, Kamis matematika, bahasa Jawa, lalu nanti ada tambahan tugas untuk ekskul komputer, Jumatnya tematik IPS dan pendidikan agama, dan ekskul pramuka. Lalu Sabtunya, khusus Sabtu, kita akan pakai untuk latihan soal ujian sekolah dan bahasa Inggris. Lalu ada tugas tambahan untuk ekskul TPA. Nah, meskipun ujian sekolah kita belum pasti nanti pakai daring atau pakai tatap muka, tapi kita siapkan Bapak Ibu dari sekarang untuk latihan soal agar anak-anak terbiasa mengerjakan latihan soal. Nah, itu tadi Bapak Ibu penjelasan saya tentang program-program anak-anak kita selama 1 tahun ke depan di kelas 6A. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung WA ke saya. Ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada perkataan saya salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan ini.